Hai, perkenalkan nama saya Ignatiana Danahak dengan NIM 240202171 dari kelas K. Saya membuat video ini untuk memenuhi nilai UAS mata kuliah organisasi behavior. Materi yang akan saya bawakan kali ini yaitu mengenai dinamika perilaku individu dan kelompok serta pengaruhnya terhadap kinerja organisasi. A. Gambaran umum konsep teoritis yang relevan. Untuk memahami dinamika ini, kita perlu merujuk pada beberapa konsep kunci dalam teori perilaku organisasi behavior. Organisasi behavior adalah bidang studi yang meneliti bagaimana individu, kelompok, dan struktur memengaruhi dalam organisasi dengan tujuan menerapkan pengetahuan tersebut untuk meningkatkan efektivitas organisasi. Adapun konsep perilaku individu. Perilaku individu adalah fondasi dari setiap organisasi. Adapun beberapa teori yang relevan yaitu meliputi yang pertama, teori motivasi. Teori ini menjelaskan mengapa individu melakukan apa yang mereka lakukan. Beberapa di antaranya adalah hierarki kebutuhan Maslow. Yang kedua, teori dua faktor Herzberg. Yang ketiga, teori harapan Fromm. Yang kedua, persepsi. Persepsi adalah proses di mana individu mengatur dan menafsirkan kesan sensorik untuk memberikan makna pada lingkungan mereka. Persepsi yang berbeda bisa menyebabkan kesalahpahaman dan terjadinya konflik. Yang ketiga, sikap. Pernyataan evaluatif atau menguntungkan atau tidak menguntungkan mengenai objek, orang, atau peristiwa. Sikap positif terhadap kepuasan berkorelasi dengan kinerja yang lebih baik. Yang keempat, kepribadian. Kombinasi sifat-sifat psikologis yang mengukur dan menjelaskan pola perilaku individu. Model seperti Big Five, personality trait, atau keterbukaan, kesadaran, ekstraversi, keramahan, dan neurotisisme dapat membantu memahami bagaimana individu akan bereaksi di tempat kerja. Kemudian, adapun konsep perilaku kelompok. Kelompok adalah unit dasar dalam organisasi. Adapun teori yang relevan yang dimana meliputi yang pertama, pembentukan dan pengembangan kelompok Tuxman Stage. Kelompok biasanya melewati 5 tahapan, yaitu tahap yang pertama, tahap forming. Tahap di mana anggota saling mengenal. Tahap yang kedua, storming. Konflik muncul seiring anggota berebut peran dan ide. Yang ketiga, norming. Kelompok di mana kelompok membangun norma dan kohesi. Yang keempat, performing, di mana kelompok yang bekerja secara efektif untuk mencapai tujuannya. Dan tahap yang terakhir, yaitu tahap adjourning. Adapun norma kelompok, yaitu yang pertama, kohesivitas kelompok. Yang kedua, peran kelompok. Yang ketiga, komunikasi kelompok. Dan yang keempat, kepemimpinan. Berikutnya adalah interaksi individu dan kelompok serta pengaruhnya pada kinerja organisasi. Kinerja organisasi adalah hasil dari interaksi kompleks antara perilaku individu dan perilaku kelompok. Individu membawa kemampuan, motivasi, dan kepribadian mereka ke dalam kelompok. Sebaliknya, norma kelompok, kohesivitas, dan kepemimpinan mempengaruhi bagaimana individu berperilaku dan berkontribusi. B. Studi kasus, di mana situasinya kedua anggota kelompok memiliki pribadi yang berbeda. Anggota A
tipe yang perfeksionis, dominan, dan tidak sabar. Anggota B pendiam dan lebih menyukai kerja individu. Akibatnya, proyek mengalami keterlambatan karena miskomunikasi dan pembagian tugas yang tidak merata. C. Analisis penyebab, dampak, dan solusi. Penyebab pertama yaitu tidak adanya pemahaman antar anggota soal kepribadian dan gaya kerja. Yang kedua, kepemimpinan yang kurang asertif dalam menyatukan visi tim. Kemudian ada pun dampaknya, yaitu yang pertama, penurunan motivasi untuk mengerjakan proyek tersebut. Yang kedua, terlambatnya kinerja dan pencapaian tujuan. Dan yang ketiga, konflik interpersonal, di mana produktivitas menurun. Kemudian, selanjutnya ada solusi berdasarkan teori. Yang pertama, menggunakan MBTI atau Big Five untuk saling memahami karakter anggotanya. Yang kedua, pelatihan komunikasi interpersonal dalam menyelesaikan konflik. Obligatory two-month intervensi, tetap saat tahap storming untuk melewati fase norming. D. Kesimpulan dan refleksi pribadi. Kesimpulannya, dinamika perilaku individu dan kelompok sangat mempengaruhi hasil akhir kerja tim. Pemimpin dan anggota perlu memahami serta mengelola dinamika tersebut menggunakan pendekatan ilmiah. Refleksi pribadinya, saya belajar bahwa mengenali karakter dan gaya kerja masing-masing anggota tim sangat krusial. Pengalaman konflik bukanlah kegagalan, tetapi peluang untuk belajar memimpin dan berkolaborasi lebih baik lagi di masa depan. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan materi, saya mohon maaf. Terima kasih.